Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidania, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Abad Tandasura, Kabupaten Polewali Mandar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4, yakni budaya positif. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suguhan, ancaman maupun hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi pertama dan kedua masih merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar, sedangkan motivasi yang ketiga adalah merupakan motivasi internal yang berasal dari diri mereka sendiri. 3. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol manajer. Di antara kelima posisi, yang paling efektif digunakan sebagai seorang guru adalah posisi manajer, yang dimana posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas berhasil pada murid. 4. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan diingat yang kemudian diterapkan dalam sekolah atau kelas. 5. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charles Gosen 1996. Segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan dengan materi sebelumnya adalah budaya positif.
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut hidupnya segala kekuatan kodrat pada anak. Nilai dan guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta dapat mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan bersama-sama membentuk keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan melalui tahapan bagja yang sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya lebih memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah bahwa selama ini saya terkadang memberikan penghargaan pada murid berupa hadiah-hadiah kecil, misalnya dengan memberikan buku baru, pulpen, permen, bahkan terkadang uang. Ternyata pemberian penghargaan tersebut dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat mematikan kreativitas, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas, harus melibatkan siswa dalam perencanaan dan menyepakati keyakinan secara bersama-sama dan melaksanakannya juga secara bersama-sama. Saya menyadari bahwa posisi saya selama ini masih kurang tepat dan kedepannya akan menggunakan posisi kontrol manajer dalam melakukan penanganan masalah terhadap siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif, yakni ketika mendisiplinkan murid, terkadang hanya beberapa guru yang menerapkan kedisiplinan tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu penyatuan pendapat dan merancang kembali keyakinan sekolah atau kelas bersama dengan melibatkan murid dan berharap ke depannya dalam menangani permasalahan dan mendisiplinkan murid bisa menggunakan segitiga restitusi. Untuk itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan kasus. Saya juga merasa tertantang untuk mensosialisasikan konsep budaya positif agar dapat berkolaborasi dan menciptakan budaya positif bersama. Menurut saya, hal-hal yang sudah baik dan sudah ada di lingkungan sekolah dan kelas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung berposisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah menuju pada posisi manajer, serta keyakinan kelas yang perlu disepakati bersama kembali oleh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun murid, dengan harapan keyakinan kelas yang telah disepakati adalah berpihak pada murid.
Posisi kontrol yang sering saya pakai sebelum mempelajari 5 posisi kontrol adalah sebagai penghukum, sebagai teman, dan kadang sebagai pemantau. Namun setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol pada modul 1.4, saya berusaha menempatkan diri menjadi posisi kontrol manager. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah yang langsung berubah. Butuh proses dan butuh waktu untuk melakukan perubahan dan melihat hasil dari posisi kontrol manager tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak sadar, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan murid. Namun, urutan dari segitiga restitusi itu belum sistematis, serta saya belum membantu murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri, melainkan membantunya untuk memberikan solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi. Hal lain yang juga penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah dengan menciptakan kolaborasi antara rekan sejawat dan orang tua murid, sehingga penerapan restitusi ini tidak hanya dilakukan di sekolah, melainkan di rumah, agar tercipta kebiasaan atau karakter saat berada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.